Saudara-saudara, kita akan pelajari tema yang sangat penting, yaitu seorang Scott Hahn. Scott Hahn itu seorang sejarawan Protestan yang berpindah menjadi Katolik. Namanya Pendeta Scott Hahn. Scott W. Hahn lahir 12 Oktober 1957, adalah seorang apologet Kristen, profesor, penulis kontemporer, dan teolog awam Katolik dari Amerika Serikat. Hahn pernah melayani sebagai seorang pendeta Presbyterian dan kemudian berpindah-pindah keyakinan ke iman Katolik. Karya-karya tulisnya Hahn yang populer misalnya Home Sweet Home dan The Lamb's Supper, The Mass as on Earth, as Heaven on Earth. Pengajaran-pengajaran dimuat dalam sejumlah distribusi audio melalui Lighthouse Catholic Media. Hahn dikenal karena penelitian pentingnya tentang kekristenan awal sejak zaman apostolik dan sebagai karya teoritis mengenai para bapak gereja awal. Hahn saat ini mengajar di Franciscan University of Berlin, salah satu universitas Katolik di Amerika Serikat. Hahn menikah dengan Kimberly Hahn. Pasangan ini bersama-sama menjalankan karya keras mereka, yaitu St. Paul Center for Biblical Theology. Pendidikan. Pada tahun 1979 Hahn mendapat gelar BA dengan predikat magna cum laude dari Grove City College di Pennsylvania dalam 3 bidang studi: teologi, filsafat, dan ekonomi. Ia memperoleh gelar MDiv dengan predikat summa cum laude dari Gordon Conwell Theology Seminary pada tahun 1982. Pada bulan Mei 1995, ia dianugerahi gelar doktor PhD dalam bidang teologi sistematik dari Marquette University, Pi Beta Kappa. Disertai berbagai disertasinya berjudul Kinship by Covenant, A Biblical Theology Analysis of Covenant Types and Texts in Old and New Testament, dan versi yang diterbitkan oleh Yale University Press pada tahun 2009 diberi judul Kinship by Covenant, A Canonical Approach to the Fulfillment of God's Saving Promise. Konversi ke iman Katolik. Setelah menempuh pendidikan di Gordon Conwell Theology Seminary, Hahn ditabiskan sebagai pendeta di Trinity Presbyterian Church di Fairfax, Virginia pada tahun 1962. Sejak saat itu ia memegang berbagai jabatan di sejumlah institut, seminari, dan universitas. Selama semudanya, Hahn menyadari bahwa gereja Katolik adalah keliru, dan ia merasa bangga karena berhasil membuat beberapa umat Katolik beralih ke keyakinan dengan memeluk kekristenan yang lebih murni. Proses konversinya ke iman Katolik diawali ketika ia dan istrinya Kimberly menjadi yakin bahwa kontrasepsi, pengaturan kelahiran buatan, adalah bertentangan dengan hukum Allah. Ia juga merasa terganggu karena dalam pandangan gereja Katolik adalah satu-satunya tradisi Kristen yang menjunjung tinggi ajaran kuno yang melarang kontrasepsi, yang telah ditinggalkan oleh kalangan Protestan sejak tahun 1930. Hahn melanjutkannya dengan melakukan studi seputar beragam isu
yang berkaitan dengan keselamatan, iman, perbuatan baik, dan doktrin Protestan sola scriptura. Dalam Rome Sweet Home tertulis bahwa salah satu faktor penting di balik kontroversinya adalah penelitiannya tentang apa yang ia lihat sebagai kunci Alkitab perjanjian. Hal ini dipandang sebagai suatu ikatan suci, keakraban yang mengantar manusia ke dalam suatu relasi keluarga. Allah menetapkan serangkaian perjanjian dan perjanjian baru ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai penetapan keberadaan suatu keluarga yang tersebar di seluruh dunia. Ia meyakini bahwa Yesus dan para rasul menggunakan bahasa berbasis keluarga untuk mendeskripsikan karya keselamatan Allah. Keselamatannya Allah sebagai Bapa, Kristus sebagai Putra dan sulung di antara semua saudara surga sebagai suatu perjamuan kawin, gereja sebagai mempelai Allah, dan umat Kristen sebagai anak-anak Allah. Menurut Han, keluarga baru tersebut dikepalai oleh Kristus dan Sri Paus adalah Perdana Menteri yang telah diberikan kunci kerajaannya olehnya. Suatu proses yang ia yakini adalah juga terkandung dalam perjanjian lama. Han berupaya untuk memperlihatkan bahwa gereja Katolik dengan pimpinannya yang disebut Bapa Suci adalah keluarga yang tersebar di seluruh dunia sesuai deskripsi dalam Alkitab. Sementara doktrin-doktrin Protestan seperti sola fide dan sola scriptura adalah tidak biblis karena tidak ada dalam Alkitab. Dalam pandangannya, Alkitab menekankan perlunya perbuatan dan juga karitas, kasih demi iman yang menyalahkan itu pembenaran atau justifikasi, dan karenanya keselamatan diperoleh. Ia juga menuntut gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Timotius 3:15. Han berkeyakinan secara resmi keimanan Katolik pada perayaan Paskah tahun 1986 di Milwaukee, Wisconsin. Dengan menggunakan kata-kata istrinya, banyak orang mulai mengenal Han. Kebalikannya Luther, karena sejumlah besar pendeta, Protestan, akademisi Alkitab mengikuti jejaknya beralih ke keyakinan keimanan Katolik. Istri Han kembali mengalami suatu proses konversi yang serupa tidak lama kemudian bergabung dengan persekutuan penuh dengan gereja Katolik pada perayaan Paskah tahun 1990 di Joliet, Illinois. Rome Sweet Home mengisahkan proses berawal konversi mereka bersama-sama. Dalam Ordinary Work, Extraordinary Grace, ia mengisahkan pengaruh Opus Dei dalam konversinya dan hal-hal yang membuatnya merasa bahwa Opus Dei adalah panggilan secara khusus dalam gereja Katolik. Devosi para anggotanya pada Alkitab, ekumenisme, karena Opus Dei adalah institusi Katolik pertama yang menyambut pihak non-Katolik sebagai rekan kerja. Kehidupan sangat lurus hati yang dijalani para anggotanya. Mereka adalah orang-orang yang biasa menghidupi teologi. Ambisi suci, satu etik kerja yang baik, teguh. Keramah tangan dipelihara dalam menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Doa, mereka meluangkan waktu untuk doa yang intim sampai saat ini. Karya saat ini. Mendirikan dan mengetuai St. Paul Center for Biblical Theology, suatu lembaga pendidikan dan penelitian nirlaba Katolik yang berkomitmen untuk mengajukan literasi biblika di kalangan umat awam Katolik dan kepastian biblika di kalangan kleriks Katolik. Beberapa proyek misalnya studi Alkitab berbasis paroki dan daring, serangkaian buku peziarah-peziarahan, serta sebuah jurnal keilmuan
Luther dan Spirit. Ia juga menjadi pendiri sekaligus direktur dari Institute of Applied Biblical Studies. Hahn dikenal sebagai seorang pembicara populer yang telah memberikan lebih dari 800 sesi pembicaraan di Amerika Serikat dan negara-negara lain mengenai topik-topik teologis dan biblis serta iman Katolik, serta tampil secara rutin dalam satu program di Eternal World Television Network (EWTN). Pembicaraan-pembicaraan direkam dalam sejumlah judul audio yang didistribusikan oleh Lighthouse Catholic Media. Ia juga menulis banyak buku dan merupakan rekan editor beberapa volume Ignatius Catholic Study Bible. Tahun 1990 Hahn mengajar di Franciscan University of Steubenville, tempat ia dianugerahkan penghargaan Father Michael Scanlon, Thor Chair of Biblical Theology dan The New Evangelization. Ia dianugerah Doktor Humaniora honoris causa oleh Universitas Kepausan Katolik Puerto Rico pada tahun 2004. Pada tahun 2014, Kardinal Francis George menunjuk Hahn sebagai Casey Distinguished Visiting Professor of Biblical Theology and the New Evangelization di University of St. Mary of the Lake. Oke, thank you dan terima kasih.